أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال الله تعالى أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ucapan syukur alhamdulillah adalah kalimat terindah kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan dalam hidup, memberi kita hidayah iman dan Islam, sehingga aktivitas hidup kita dari mulai bekerja, beribadah, diberi Allah kelancaran. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang rajin bersalawat meyakini di akhirat insyaallah kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari ke-26 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Mendengar Rabiul Awal, kita yang beriman kepada Rasulullah langsung ingatannya tertuju pada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui dalam catatan sejarah Nabi dilahirkan di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau yang lazim disebut dengan tahun gajah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini memberikan warna yang positif bagi peradaban dunia. Kita catat bahwa dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehadirannya memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi orang-orang yang beragama Islam, tapi kemaslahatan itu juga dirasakan kepada orang-orang yang di luar Islam. Beliau hadir, dilahirkan Allah ke permukaan bumi ini dalam rangka untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sebagai umat Nabi tentunya ada tuntutan iman yang harus kita penuhi sebagai umat. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah. Itulah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai
mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dalam tafsir, aku dimaknakan Rasulullah SAW. Maka paling tidak ayat itu akan memberikan edukasi kepada kita. Siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah bukan hal yang mudah. Mengikuti Rasulullah bukan hal yang tak mudah tantangan, tapi mengikuti Rasulullah adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Itu dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikutinya, yakni kita, asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran, ruhama bainahum, berkasih sayang dengan sesama manusia, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, rukuk dan sujud di hadapan Allah untuk mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kami tunjukkan di wajah mereka ada bekas tempat sujud. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, maka kita pedomani paling tidak salah satu di antara sekian banyak riwayat atau mungkin ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka salah satunya adalah dalam surah Al-Fat ayat 29 ini. Mengikuti Nabi yang pertama adalah asyidda 'alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisihab, al-kuffar level terendahnya itu adalah la amilal Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, itu termasuk dalam kategori al-kuffar. Tapi dalam level tertingginya, al-kuffar bermakna asyirku billah. Level tertinggi kufar itu dimaknakan dengan menyekutukan Allah. Jadi kita harus memahamkan bahwa kita hidup mengikuti Nabi SAW, maka kita harus bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Ingat hadirin, bukan bersikap keras terhadap orang kafir, tapi bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Yang dikerasi bukan orangnya, tapi yang dikerasi adalah perbuatannya, perbuatan yang mengandung kekafiran. Kita lihat dalam fenomena kehidupan kita masing-masing, baik di masyarakat tempat kita berdomisili, di lingkungan kerja kita, atau mungkin di jalan-jalan yang pernah kita lewati. Banyak sekali hal-hal yang membuat mata kita tak bisa untuk melihatnya. Kenapa? Karena memang hal-hal yang berbau kekafiran itu ternyata masih ada di hadapan kita. Bagaimana orang ketika hidupnya mau cepat kaya, tapi kemudian dia mengambil jalan pintas, menyekutukan Allah atau tidak mengamalkan Al-Quran. Ada orang mau cepat kaya, dia memutuskan untuk mengikuti aplikasi judi online. Dia harus mengedarkan narkoba dan lain sebagainya. Banyak sekali catatan-catatan kehidupan yang menandakan bahwa perbuatan yang mengandung kekafiran ini ada di hadapan kita. Pertanyaannya hadirin, apa sikap kita dalam hadis yang mungkin kita semuanya pernah mendengar? Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kau melihat kemungkaran, kemaksiatan, keburukan, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kau tak sanggup dengan tanganmu, dengan lisanmu. Kalau kau tak sanggup dengan lisanmu, dengan hatimu, wa dzalika adhaful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita punya kekuatan fisik, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, kita punya kedudukan. Gunakan kedudukan itu, jabatan itu untuk menghempaskan keburukan, kemaksiatan dan kejahatan yang sekarang menjadi fenomena kehidupan. Tapi kalau tak sanggup, maka lisan kita yang berbicara.
kerjakan itu. Jangan kau terjerumus ke dalam lembah yang tak baik untuk hidup. Minimal lisan, tapi kalau tak sanggup juga dengan lisan, maka hati kita lah yang akan berbicara bahwa yang kita lihat itu adalah keburukan. Aku benci ya Allah dengan keburukan itu. Aku tak suka dengan keburukan itu, dan aku berikhtiar menghindarkan diriku dari hal-hal yang tak baik itu. Hadirin, kalau kita tanya dalam hidup kita masing-masing, kebanyakan kita hanya mengandalkan hati kita, hanya mengandalkan apa yang ada dalam hati kita, seolah-olah kita cukup hanya membenci perbuatan-perbuatan yang mengandung kekafiran itu. Itu tandanya apa? Tandanya wadzalika aqaful iman. Kita ini adalah selemah-lemah iman. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa Rasulullah SAW hidup, kemudian mengemban amanah sebagai utusan Allah. Kemudian Rasulullah berusaha untuk mengentaskan bentuk-bentuk kekafiran, menghilangkan berhala, kemusyrikan, dan hal-hal yang lainnya, perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Rasul berusaha untuk menggeser itu. Rasul bersikap keras, walaupun Rasul diancam bunuh, mempertaruhkan nyawa, tapi kemudian Rasulullah siap untuk menghadapinya. Dan alhamdulillah, pergeseran peradaban terjadi pada masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pergeseran yang kita kenal dalam Al-Qur'an, minadz zulumati ila nur, dari zaman yang penuh dengan kezaliman kepada zaman yang penuh dengan cahaya terang benderang, seperti yang sebagiannya kita rasakan sampai saat ini. Kemudian yang kedua, rahmah bainahum, berkasih sayang dengan sesama manusia. Catat, sesama manusia bukan hanya umat Islam saja, tapi semua umat, baik dia non muslim, kita juga dituntut untuk berkasih sayang, karena non muslim pun itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, yang kita dituntut untuk berkasih sayang dengan sesama manusia. Kecuali muncul kalimat skala prioritas. Kalau muncul kalimat skala prioritas, yang mana yang didahulukan, pasti kita akan mendahulukan yang satu akidah dengan kita, karena itu adalah saudara kita, sebagaimana disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tapi kalau tidak ada skala prioritas, di mana kita hidup berdampingan dengan siapa, maka tunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang rahmatan lil alamin. Hadirin, lihat pergerakan Islam di luar negeri sana, di Eropa, di Amerika, lihat pergerakan Islam sangat signifikan, peningkatannya juga signifikan, penambahan orang-orang yang masuk Islam juga signifikan. Kenapa? Karena potret umat Islamnya mengamalkan ayat Allah, rahmatan lil alamin, atau dalam surah Al-Fat nomenklaturnya dengan kalimat rahmah bainahum. Orang di luar Islam melihat umat Islam, tertarik dengan umat Islam, maka Islam tidak punya misionaris. Islam itu hanya mendakwahkan Islam dari perbuatannya, dari tulisannya, dan dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, waktu Khatib berada di Amerika tahun 2019, ketika itu Donald Trump menyetop imigran dari Timur Tengah, apa yang terjadi hadirin? Diharapkan imigran dari Timur Tengah disetop supaya pertambahan umat Islam di Amerika itu tidak signifikan. Tapi fakta menunjukkan bahwa kebijakan Donald Trump menutup pintu imigran dari Timur Tengah ternyata tidak menghambat pergerakan pertumbuhan umat Islam yang ada di Amerika. Kenapa kok demikian? Tak pernah kita di sana melihat orang Islam datang ke orang non-Islam kemudian mensiarkan ini, ayo masuk Islam. Enggak ada. Kita tidak punya misionaris, karena agama kita mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Maka hadirin, tunjukkan kita rahmah bainahum, sebagaimana Nabi berkasih sayang dengan sesama manusia. Walaupun Nabi ditolong, dilempari, diludahi ketika mau pergi ke masjid, begitu yang melempari dan meludahi sakit, tapi Nabi menunjukkan kasih sayangnya tetap dalam koridor Islam. Jenguk dia, kasih lukisan dia, doakan dia, akhirnya luluh hatinya. Begitu luluh hatinya, dia yang biasa melempar dan meludahi akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud di hadapan Allah. Umat Nabi itu rukuk dan sujud di hadapan Allah untuk mendapatkan karunia dan keridhaan Allah. Hadirin, kita yang mengatakan bahwa kita adalah umat Nabi, mengikuti Nabi, maka rukuk dan
sujudlah di hadapan Allah, karena itu tanda yang paling utama. Ketika kita ruku dan sujud di hadapan Allah, maka kita adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis Nabi, salat merupakan kunci dari semua amal kita. Inna awwal ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Sungguh yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Fa idza salahat salaha sa'iru amal kullu. Apabila baik salatnya maka baik amalnya. Fa idza fasadat fasada sa'iru amal kullu. Apabila rusak salatnya rusak semua amalnya. Maka umat Nabi harus betul-betul menjaga salatnya. Yang terakhir, simahum fi wujuhihim min athar sujud. Kami tunjukkan di wajah mereka bekas tempat sujud. Hadirin, buka dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli. Ma huwa min athar sujud? Ma makna min athar sujud? Apa makna bekas tempat sujud? Min athar sujud bermakna an-nur. Bekas tempat sujud itu artinya adalah cahaya. Jadi kalau kita umat Nabi tunjukkan cahaya di wajah kita. Bagaimana kita menunjukkan cahaya di wajah kita? Menunjukkan ada kedamaian di wajah kita, ada kesejukan di wajah kita, ada sesuatu yang indah untuk orang tertarik dengan kita. Orang kalau lihat kita senang, orang kalau bersama kita damai, orang bersama kita nyaman, orang melihat wajah kita, wajah-wajah yang membawa energi positif dan kehidupan orang lain. Itulah min asal sujud. Berkemudian gimana supaya waktu kita percaya jangan lepas berwudhu dari hidup kita. Yang kedua, amalkan hadis Nabi. Matabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Siapa yang senyum di hadapan saudaranya, maka dia sedang bersedekah. Kita hadir senyum di hadapan orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Hadirin jamaah salat Jumat jadi rahmat oleh Allah. Ini catatan-catatan kecil. Kalau kita ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah, maka lakukan dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang bisa mengubah peradaban dunia atas izin Allah. Nabi dan Rasul diturunkan ada 25, tapi di antara Nabi dan Rasul yang ditakdirkan Allah mengubah peradaban dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umurnya paling pendek, hanya 63 tahun. Sementara Nabi-Nabi yang lain ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi Nabi Nuh tidak ditakdirkan Allah mengubah peradaban dunia. Malah Nabi Muhammad tercatat mengubah peradaban dunia walaupun usianya hanya 63 tahun. Dipotong masa Rasulullah 40 tahun, hanya 23 tahun berdakwah. Dipotong lagi Mekah 13 tahun, tidak efektif dakwahnya karena cuma 50 orang yang masuk Islam. Di Mekah berdakwah 13 tahun. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Nabi mengubah peradaban dunia. Maka jangan heran ketika seorang non-muslim bernama Michael Hart menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, dan ketika itu beliau menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama di antara 100 tokoh orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ini pengakuan secara ilmiah, intelektual, dan dipengaruhi oleh doktrin agama. Sehingga Michael Hart mengatakan, kenapa Muhammad diurutkan di urutan pertama? Karena Nabi Muhammad hadirin tak butuh waktu lama untuk bisa mengubah peradaban dunia. Begitulah catatan hidup kita. Jangan pernah meminta kepada Allah umur panjang kalau kita tidak pernah memikirkan apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau kita minta sama Allah umur yang panjang, silakan. Disuruh oleh Rasulullah, disuruh minta sama Allah umur yang panjang. Tapi catat, kalau kita minta umur yang panjang, maka pikirkan apa yang akan kita lakukan kalau umur kita panjang. Ngapain umur kita panjang kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa? Lebih baik umur kita pendek, tapi kita bermanfaat bagi banyak orang. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajarannya, dan insya Allah kita bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلدان المسلمين عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا في بلادنا بلاد إندونيسيا اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا في بلاد أخينا في بلاد فلسطين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر